Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali membahas tentang at-tazkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah. Buku di bab yang ke-6, yaitu setelah kita belajar kemarin tentang syafaat yang pertama diberikan Nabi Muhammad SAW ketika orang sudah berkumpul di padang mahsyar. Syafaat pertama itu apa? Cepat untuk dihisab. Datang kepada Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh, habis itu Ibrahim, habis itu Nabi Musa, Nabi Isa, habis itu baru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud panjang, kemudian apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa'. Angkat kepalamu sudah, kemudian berikan syafaat. Apa kata Allah? Masukkan orang-orang yang beriman di antara kamu kemana, Pak? Ke surga tanpa hisab, masukkan. Nah, habis itu baru dihisab lagi. Tapi sebelum dihisab apa Pak? Yang pertama diberikan catatan amal dulu. Dikasih catatan amal. Catatan itu berupa apa, Pak? Berupa buku. Pak, malaikat itu nyatat, Pak ya. Detail enggak nyatatnya, Pak? Detail nyatatnya mah. Detail banget. Makanya nanti orang mengatakan dalam surah Al-Kahfi 46, "Ma li hadzal kitab la yughadir shaghiratan wala kabiratan." Buku apa ini? Lengkap betul catatannya, tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar. Kan? Terus gimana, Pak? Setelah diberikan catatan amal, amal itu catatannya seperti apa? Seperti buku kayak kita buku sekarang. Cuman malaikat itu mungkin buatnya Microsoft Word kali ya, Pak ya. Pas gitu. Jadi rata kiri, rata kanan tuh pas, Pak. Atas, bawah itu pas, margin atas, margin bawah pas gitu. Catatnya tuh rapi gitu, Pak ya. Mungkin ya Microsoft Word mungkin tuh rapi. Beda dengan catatan tangan kita kan. Kalau catatan tangan kita kan kadang lebih ke kanan, kadang lebih ke kiri kan. Ini pas gitu. Dan itulah nanti catatan amal itulah nanti yang akan ditimbang karena dia itu apa, Pak? Karena dia tuh pas catatan itu. Jadi ya gimana ya? Ya pas lah pokoknya. Enggak ada berat, enggak ada kelebihan berat, enggak ada kelebihan ringan. Catatan kertasnya tuh pas. Nah, hadis pertama dari Aisyah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dihisab di hari kiamat, niscaya dia diazab. Ini cerita hisab. Karena nanti setelah dikasihkan catatan amal, habis itu diapain, Pak? Dihisab. Dimulai oleh Imam Al-Qurtubi dengan dihisab. Pokoknya ginilah, nih hadis yang lebih ini deh. Yang ini kan. Ini yang kedua ini yang Pak ininya. Ayat Al-Qur'an ini. Apa itu? Al-Insyiqaq gitu kan. Ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kan dia berbarengan dengan hisab itu ya. Nah, siapa yang diberikan catatan amalnya di sebelah mana? Sebelah kanan, maka dihisab dengan hisapan yang ringan. Bagaimana hisabnya ringan itu, Pak? Hanya melapor. Gitulah kira-kira ya. Gitulah. Itu hanya melapor aja, Pak. Pak Zul misalnya, Pak Zul. Pak Zul. Enggak tahu saya nama Bapak, kenapa kok pada lupa ya nama Bapak ya. Pak Haji gitu. Diberikan apa? Diberikan catatan amal di sebelah kanan. Terus melapor sama Allah, ya Allah,
Saya namanya Zul ya Allah dari Masjid Jabar Rahmah ya Allah. Alam Asri. Kenal Allah kan? Kenal kata Allah, tahu lah aku. Tiap hari kau datang ke masjid dengar pengajian Ustaz Roni Hidayat kan? Tahu Allah tu kan? Dah masuk kata Allah. Catatan amal dapat dari mana kata Allah? Di sebelah kanan ya Allah. Ya udah masuklah. Itu namanya hisab yang sangat ringan, hanya melapor aja. Melapor. Tapi ini nih kalau banyak ditanya sama Allah berarti ini bermasalah nih. Kalau banyak tanya sama Allah, duit kamu dapatkan di mana? Habis itu kamu belanjakan kemana? Masa mudamu kamu habiskan untuk apa? Kita tanya sama Allah kan. Umurmu kamu gunakan untuk apa? Ilmumu kamu gunakan untuk nipu-nipu orang ya. Bapak sekarang Pak, herannya kita tuh Pak, kenapa nggak berkah hidup itu Pak? Saya mikir-mikir Pak, kenapa kok nggak berkah? Segala masalah kita tuh kok jadi buntu aja, nggak tahu jalan keluar Pak. Saya pikir-pikir, saya baca-baca, sekarang saya lagi senang baca Muqaddimah Ibnu Khaldun Pak, tebal bukunya segini. Tapi senang Pak bacanya Pak, karena dia disebut ahli ekonomi, ahli sosial gitu ya, Ibnu Khaldun. Sebenarnya nama aslinya Abdurrahman bin Khaldun. Orang Tunisia dia Pak, aslinya orang Tunisia, tapi kakek moyangnya dari Yaman, pindah ke Tunisia dulu, ya kan? Namanya Ibnu Khaldun. Tunisia itu dulu, Tunisia, Aljazair, Maroko, itu dulu disebut Maghrib. Disebut apa? Maghrib Maroko sebenarnya dulu itu disebut apa? Maghrib Barat namanya. Maghrib itu kan barat Pak. Memang arah-arah ke barat kan dia itu. Maroko. Apa paham dan nih geografi ini? Oh iya. Paham kan? Kan Aljazair, Maroko, Tunisia itu sudah dekat mana Pak? Dekat Eropa itu. Apa tuh Afrika yang sudah mendekat ke berapa orangnya kulit putih itu ada itu tuh apa tuh? Ada apa Pak? Ada salju di situ tuh. Ustaz Azmi kan istrinya ada di situ tuh. Aljazair. Apa enggak tahu? Enggak tahu Pak. Pernah Pak lihat istrinya? Istrinya ada di situ aslinya. Yang Aljazair putih. Bapak pernah lihat? Belum pernah lagi. Pergilah ke rumahnya. Tapi enggak nak mungkin lah dia gitu. Dah gitulah. Aljazair, Maroko, Tunisia, ya kan? Nah, itu namanya daerah apa? Maghrib. Teman mahasiswi Indonesia yang kuliah di Mesir ada pula nikah dengan mahasiswa apa tuh? Maroko. Ya, Maroko Pak. Ya, nah, tahu saya itu, teman saya tahu saya. Habis itu Pak, apa cerita kita tadi itu? Ini kita dan pokoknya kita lah, dia Ibnu Khaldun itu tebal itu punya itu Pak. Senang tapi Pak, dia ahli ekonomi. Kemudian orang mengatakan Mark Zuckerberg aja bilang Mark Zuckerberg namanya Pak. Mark Zuckerberg yang punya apa? Google atau itu? Mark Zuckerberg, gimana cara baca namanya Pak? Zuckerberg, Digerberg. Nah, itulah. Dia itu dalam saya pernah baca, kata istri saya baca, dia aja menganjurkan kita untuk baca buku Ibnu Khaldun. Namanya Abdurrahman bin Khaldun. Tapi dia namakan namanya dengan nama ayahnya Ibnu Khaldun, anak si Khaldun. Anak Khaldun. Orang lebih kenal dengan Ibnu Khaldun. Ada bukunya namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah itu pengantar. Pengantar aja hampir 1000 halaman. Sebelum ada bukunya nama bukunya Ar-Ra'yi apa? Al-I'bar. I'bar itu ibrah atau pelajaran lah. Itu bukunya tebal tuh sebenarnya. Maka sebelum buku tebal itu ada namanya bukunya apa? Muqaddimah. Itu bagus dibaca Pak. Jelas kita. Dia menjelaskan di situ begini Pak. Kenapa ya? Ini kan ahli sejarah juga, ahli sejarah, ahli ekonomi juga. Kenapa ya? Kata dia. Pada masa Umar bin Khattab itu, Islam sudah tersebar paling kurang ke 15 negara. Kalau kita sekarang itu Pak, 15 negara itu. Daerah Arab semuanya. Mekah, Yaman ke bawah, Oman di samping atas ke atas itu. Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain.
7 negara tuh ya, Arab itu. Naik ke atas lagi ke Syam. Syam itu 4 negara tuh, tambah 4 negara. 7 tambah 4 ya. Apa itu? Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. 4 negara itu namanya Syam. Dikuasai dulu pada masa Umar. Ditambah ke Afrika, bagian sedikit ke Afrika itu. Apa itu? Mesir, Maroko, Sudan mungkin masuk Mesir dulu itu ya. Nah, Mesir, Maroko, Aljazair, Tunisia. Kalau masuk di sana Sudan sama Libya, Pak, jadi 17 negara, Pak. Pada masa siapa? Umar bin Khattab. Masa Umar tuh, Pak, sebentar cuman tuh. Bentar, masa Umar. Abu Bakar cuma menjabat berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun aja. Habis itu Umar lagi, ya kan? Ya, Umar 10 tahun kan? Umar 10 tahun kan? Tapi pada masa Umar itu sudah Islam sudah masuk di situ, Pak. 17 negara, Pak, dikuasai pada masa Umar. Nasrullah memerintah hanya berapa tahun? 10 tahun, ya kan? 10 tahun tambah 2 tahun tambah 10 tahun itu kan tidak selesai 10 tahun kan Umar itu. Mungkin 15 tahun lah Islam sudah mendapat berapa negara? 17 negara. Dipertanyakannya begini, kenapa kok pada masa Umar ketika dia memerintah kemudian kok selesai aja masalah itu? Musuh jadi takut, masalah jadi selesai. Kok bisa begitu ya? Padahal dulu itu tidak ada komunikasi yang bisa menghubungkan. HP dulu ada HP. WA, grup WA ada nggak grup WA? Nggak ada dulu, nggak ada. HP, grup WA ada dulu. Dengan gubernurnya kenapa kok bisa sejalan gitu? Karena ketika gubernurnya akan diangkat, tanya sini. Ini kata Umar. Bagaimana cara kau akan memerintah nanti di tempat itu? Apa kata mereka? Kami memerintah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada, pergilah. Cuman gitu aja pesannya. Ada, pergilah. Perintahlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya sejalan aja, Pak. Sejalan aja. Kita itu, Pak, kan negara ini cuma 1 negara kita nih. Enggak 17 negara. Tapi ada WA, ada telepon, macam-macam, Pak. Tapi salah komunikasi terus. Komunikasi salah terus, miskomunikasi namanya. Padahal WA ada, berjumpa sering, pesawat ada, dekat kalau untuk memanggil-manggil. Tapi masalah banyak masalah, tidak selesai. Penyebabnya apa? Ya karena itu tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua kata dia, kita ini sudah banyak memakan harta haram. Penyebabnya itu memakan harta haram, memakan harta anak yatim. Nah itu kan, memakan harta anak yatim, memakan harta riba. Nah itu. Kalau memakan harta yatim gini, Pak. Kalau Umar bin Khattab itu bilang, uang negara ini, nah ini kita sambung-sambungkan ke situ, Pak. Nggak apa-apa lah ya. Uang negara ini di depan mata saya, kata Umar bin Khattab, seperti harta anak yatim. Jadi Baitul Mal itu di mata Umar bin Khattab itu seperti apa? Harta anak yatim. Tidak aku ambil kalau bukan karena haknya. Tapi kalau sekarang orang penguasa, Pak, harta negara itu ibarat apa? Milik dia sendiri. Milik dia sendiri, Pak. Pandai-pandai dia aja itu ngelola itu. Iya kan? Dihambur-hamburkan. Mohon maaf saya cakap. Kalau tersinggung mohon maaf ini. Memang ini sudah rahasia umum aja nih. Kalau udah bulan-bulan segini nih, Pak. Bulan-bulan segini nih ya. Bulan apa ini? Oktober, November, Desember, kejar-kejar laporan kan? Duit dia habis-habiskan, betul kan? Ya kan? Duit dia habis-habiskan, difoya-foyakan. Kerja sedikit, tapi pengeluaran besar, dibengkak-bengkakkan semuanya. Bengkak-bengkakkan semuanya. Bapak ingat nggak dulu bahwa gorden untuk anggota legislatif 400 juta per rumah. Itu 400 juta per rumah dapat rumah satu. Bukan gorden, rumah. Walaupun ada gorden memang seharga itu mungkin diadakan, kalau sutra mungkin diadakan bisa. Ya kan diadakan. Tapi itu kan bermewah-mewahan dengan duit rakyat. Kalau Umar bin Khattab itu bilang apa? Duit ini di depan mata saya seperti duit anak yatim. Kalau aku makan dengan cara tidak benar, dengan cara zalim, aku memakan api neraka. Makanya Umar bin Khattab itu lebih milih apa, Pak? Sehari lapar, sehari makan. Rata-rata tuh, Pak, para itu ya,
Para nabi dulu seperti Sulaiman kan kaya, jabatan hebat, raja, ya kan? Nabi Daud, apa lagi? Nabi Yusuf, itu nabi tuh, nabi. Masuk Nabi Muhammad, masuk sahabat. Mereka contohkan begitu. Apa katanya? Aku lebih memilih sehari makan, sehari lapar, sehari nggak makan. Padahal duit negara di depan mata dia tuh Pak. Pandai dia makan banyak-banyak tuh. Apa sih masalah makan nggak terlalu banyak itu kan? Kok Bapak pusing? Paham nggak ini? Paham nggak? Paham kan? Itu nggak bisa menyelesaikan masalah tuh gara-gara. Satu lagi Pak. Kenapa kok nggak bisa menyelesaikan masalah? Sebab di antara kita yang pintar-pintar ini, yang belajar-belajar ini, katanya, yang belajar-belajar ini, belajarnya hanya untuk bisa membodohi orang lain. Makin pintar, makin ngapain Pak? Kalau bisa bodohin orang lain. Kalau dulu sahabat itu ada titelnya profesor, doktor, insinyur segala macam tinggi nggak kuliahnya tuh Pak? Nggak ada Pak. Dia belajarnya di mana Pak? Cuma di masjid kayak gini doang ya, kayak gini doang. Tapi masuk ke hatinya. Kita kan wajib belajar 9 tahun, ada kan? Dulu wajib belajar berapa tahun? 6 tahun. Sekarang 9 tahun sampai SMP berarti kan? Tapi rata-rata kita sekarang ini belajarnya sampai apa? Kuliah. Sampai kuliah kan? Ya kan? Kuliah rata-rata. Tapi kok nggak selesai masalah? Apa sebab? Karena sebab ilmu yang kita gunakan itu habis ya Pak. Ya. Sebab ilmu kita itu kita gunakan untuk apa? Untuk membodohi orang lain. Pak, mau maaf ini. Cuman acara ini rekam pula. kita aja Pak ya kita. Masa Pertalite 10.000 dibilangnya itu subsidi? Nggak masuk akal mas saya Pak. Orang Vivo 8.900 dulu pasti untung karena itu swasta. Ini 10.000 dibilang apa Pak? Subsidi. Pusing kepala saya mikirin Pak. Saya udah dokter Pak, di mana salah saya cara berpikir nih saya kan. Saya pusing mikirin Pak, nggak tahu saya itu. Gimana cara berpikirnya itu Pak? Nggak tahu saya itu. Itulah nggak tahu saya. Nggak tahu saya gimana cara menghitungnya itu Pak. Jangan Pak salah-salahkan teman-teman Bapak. Dia juga di bawah itu. Yang ngambil keputusan siapa? Pusing. Ayolah, cemana lah cara ini. Nggak tahu kita Pak. Pokoknya bagaimana cara bisa bodohin orang. Di supermarket itu paling banyak tuh Pak. Gimana supermarket Pak? Diskon 80 tambah 20. Apa kata orang? Gratis nih sudah 100% ya. Pas beli 200.000 Pak kata dia. Mana aku bisa dapat 200.000? Nggak tahu kita bagaimana cara menghitung. Nggak ngerti kita itu. Udah terserah dia aja lah. Pokoknya itu Pak. Karena nggak berkah itu lah. Punya ilmu tapi untuk bodoh-bodohin orang aja. Sekarang kasus segini. Kasus apa nih Pak? Banyak Pak. Ini ginjal akut. Mati orang baik katanya. Yang saya tahu selama ini Pak, ginjal kemudian didatangkan obat. Datang obat dari mana Pak? Dari Singapura, dari Jepang, datang obat. Yang saya tahu saya, mohon maaf nih. Yang saya tahu saya, ginjal itu dia nggak bisa diobatin. Kalau sudah kena gimana Pak? Cuci darah aja. Bisa diobatin nggak? Dan herannya Pak, ada orang-orang sakit ginjal kan? Mohon maaf nih. Ada yang sakit ginjal kan? Biasanya orang sakit ginjal itu langsung mati 2 hari di rumah sakit atau dia ini bisa hidup 20 tahun atau 30 tahun berikutnya. Ada yang hidup sampai 30 tahun Pak. Dengan cara apa? Cuci darah. Tapi kenapa kok 2 hari mati? Nggak tahu, pikirlah sama Pak sendiri. Saya pusing aja mikirin. Pokoknya gimana caranya itu? Nanti masuk pula penjara aja nanti. Udahlah lanjut aja lah. Cuman saya pusing. Itu Ibnu Khaldun menjelaskan begitu Pak. Kenapa kok bisa jelas aman itu? Orang apa tuh Pak? Apa itu? Negara bisa jalan, padahal komunikasi nggak ada, itu kan? Sekolah mereka juga nggak tinggi, ya kan? Kan nggak tinggi amat tuh sekolah mereka tuh. Habis itu apa lagi? Musuh takut. Apa penyebabnya Pak? Mereka itu karena Allah. Kalau kita ini kan macam-macam lah, karena ini karena itulah.
Makanya pusing mikirinnya. Setiap kali ingin menyelesaikan, mentok dia. Aduh, cemana cara menyelesaikan ya? Udah, pusing lah, nggak salah pikirkan, biarin aja lah, terserah aja lah. Itu jadinya. Makanya Pak Ibnu Khaldun menjelaskan ini. Bagaimana caranya supaya apa Pak? Supaya apa? Supaya bisa seperti itu, putus generasi. Generasi ini, generasi yang otaknya sudah apa ini? Error ini, putus. Amputasi. Dengan cara apa? Buat generasi yang bersih, baru aman. Jangan kasih anak kita makanan haram. Jangan biarkan dia sekolah untuk sekolah menipu. Betul kan? Insya Allah aman tuh. Tapi kalau enggak, tetap dikasih makanan haram, kemudian diajarkan menipu segala macam. Anak-anak sekarang, anak-anak mahasiswa sekarang makin pintar nipu Pak, makin pintar Pak. Walaupun katanya nggak nipu, tapi nipu Pak, serius Pak. Pas ketika 3 hari mau deadline apa Pak? Skripsi, dikejar-kejarnya ini, apa tuh? Pembimbing. Oh iyalah Pak, nanti saya nggak masuk nih Pak. Hei, kamu setahun yang lalu kemana? Sekarang kamu desak-desak saya untuk tanda tangan. Alasan apa? Nggak ada duit untuk semester depan. Iyalah, kenapa kok sekarang didesak-desak tuh Pak? Itu teorinya gitu Pak. 3 hari mau deadline langsung minta cepat tanda tangan. Penipu. Ya udah Pak dia. Terserah lah. Nggak tahu lah saya itu. Susah. Kenapa kok baru ceramah saya marah-marah ya? Heran saya ini. Karena semangat. Lanjut ini Pak, kita ini aja lah kita bahas nih Pak. Pokoknya Pak, diberikan sebelah kanan hisabnya ringan Pak. Tapi kalau di sebelah kanan sebelah kiri banyak nipu segala macam tuh di kiri diberikan sama Allah. Sambil dilempar lagi begini Pak. Pasti hisabnya susah. Fa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasaufa yad'u subura. Diberi belakang dilempar gitu. Untung kalau pandai menangkap. Kalau nggak pandai menangkap kena kepala tuh mah. Tang. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Itu bukan hisab, itu adalah hari menghadap. Betul yang saya katakan tadi. Kalau cuma diberikan sekitar sebelah kanan, cuma menghadap, ya Allah, saya Pak Zul, ya Allah, ayo dah masuk. Nah, kan? Barang siapa yang didebat, siapa yang didebat sama Allah, kamu begini begitu ya, kamu begini begitu ya. Apa kata Nabi SAW? Niscaya dia akan nanti azab. Di riwayat Muslim. Lanjut dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan dihadapkan kepada Allah itu manusia 3 kali. Ada yang memahami 3 kali itu Pak. Pertama ketika apa tuh kemarin tuh syafaat pertama. Syafaat apa? Syafaat pertama tadi orang datang berbondong-bondong kan? Tuh. Yang kedua ketika diberikan kitab. Yang ketiga ketika dihisab. Tapi lebih mantapnya menghadap Allah itu kapan? Ketika dihisab itu. Langsung bicara dengan nanti setelah ini tapi babnya. Langsung bicara sama Allah tanpa terjemahan. Sampai penterjemah. Jadi dihisab sama Allah itu ditanya sama Allah. Allah apa tuh kita paham dengan apa yang diucapkan oleh Allah. Kita pun paham apa yang ditanya oleh Allah. Sama-sama paham. Paham betul kita. Nggak tahu kita pakai bahasa apa, tapi yang jelas tanpa penterjemah, nggak ada di situ salah paham, jelas betul. Berarti Allah itu seluruh bahasa bisa nggak Pak ya? Ya bisa lah, Allah yang menciptakan bahasa. Allah paham aja kita dengan bahasa Allah, jelas paham. Ada yang nggak paham? Manusia membantah. Ini akhirnya kalau dihisab itu Pak, dihisab itu yang paling mantap tuh menghadapnya itu. Tapi melihat Allah dari awalnya sudah kelihatan. Menghadap alasan. Kemudian manusia itu membantah-bantah. Manusia kerjanya membantah-bantah kan manusia itu. Ketika itu lembaran-lembaran mereka baru bertebangan. Ketika mereka membantah, langsung dikasih sama Allah apa? Nih catatan amalmu. Ada yang mengambilnya dengan tangan kanan, ada yang mengambilnya dengan tangan kiri. Hadis riwayat Tirmizi, tapi disebut hadisnya tapi ini bisa diambil sebagai pelajaran aja. Karena kan hadis di atas sama kan? Ini nama disebut hadisnya disebut hadis syawahid atau dia akan terangkat nanti dari doa menjadi hasan. Karena di atas kan mirip tadi hadis tadi. Ya Muslim gitulah hadis. Jadi Pak lanjut aja lah Pak. Adapun 3 tempat itu, ini kan udah disebutkan tadi di atas. Siapapun yang tidak
Tidak akan ingat orang. Jadi ketiga tempat itu orang ingat nggak orang lain, Pak? Wah, istri nggak ingat dulu. Kemarin hadisnya kita sampaikan, orang anak ingat ayahnya atau orang tuanya kapan? Ketika di pintu surga. Udah selesai dia, tinggal masuk aja pintu surga. Udah sampai di pintu surga baru dia ingat ayah dan ibunya. Kan hadis itu sangat terkenal, Pak ya, yang disebutkan. Sampai dia di pintu surga, seorang anak tersebut bertanya, kemudian dia berhenti di situ. Allah bertanya, ngapain kau di sini, anak? Apa jawaban dia, Pak? Nantaziru abauna wa ummahatuna. Saya tunggu ayah dan ibu di sini. Saya tunggu. Ayah dan ibumu sedang dihisap. Nah, sedang dihisap. Lanjut ke hadis yang tadi itu. Kalau dihisap berarti diazab, gitu kan? Ayah dan ibumu sedang dihisap. Apa kata anak? Aku tunggu aja di sini sampai ayahku dan ibuku selesai dihisap. Apa kata Allah? Baru Allah sebutkan, ayah dan ibumu kemungkinan akan masuk neraka dulu sebentar. Menangislah anak tadi. Ya Allah, penyebab aku begini adalah orang tuaku. Kan itu Pak ya? Orang tuaku. Gara-gara aku mungkin dia masuk neraka. Kan itu Pak ya? Gara-gara aku dia masuk neraka. Dia mencari duit, habis waktunya. Nggak jadi sholat. Katanya duit itu untuk siapa? Untuk aku. Dia mencari duit, nggak jadi dia puasa. Katanya duit itu untuk aku. Dia mencari duit, nggak jadi dia berzakat. Katanya duit itu untukku. Dia mencari duit, nggak jadi dia haji. Karena dia untukku, untuk sekolahku segala macam-macamnya kan. Masa aku sekarang masuk surga sementara dia masuk neraka? Apa yang membuat kamu senang, nak? Membuat aku senang kalau ayah dan ibuku masuk surga bersamaku. Apa kata Allah? Bawalah dia bersamamu masuk dalam surga. Kan hadis itu terkenal. Kapan itu akan diingatnya, Pak, oleh anak? Ketika sudah di pintu surga. Tapi kalau melewati yang itu dari mahsyar, habis itu catatan amal, dihisab, sirat, itu ingat nggak dia sama orang lain, Pak? Nyelamatkan diri aja dulu. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah ingat dari semenjak awal. Makanya ada hadis yang mengatakan, aku bisa memberi syafaat sebelum aku masuk surga. Sementara kalian hanya bisa memberi syafaat ketika kalian sudah masuk surga. Jadi udah masuk surga baru kita ingat. Baru kita kalau ada amal, baru amal saya harus ada nih, ya Allah, tolong dengan amal saya ini, ya Allah, mudah-mudahan gitu. Dengan itulah. Tapi kalau kita orang tua kapan dia ingat anak-anaknya? Kapan Bapak Ibu? Jawablah sedikit. Kalau ketika dia sudah masuk surga. Memang orang tua agak lupa anaknya sedikit ya. Tapi itulah bahasanya. Bahasanya gitu. Dari pintu dia masuk, dia udah nginap dia sehari 2 hari. Habis itu baru dia ingat, anak itu anak. Ini berempat, tapi kok tinggal 3? Yang satu lagi mana nih? Tanya sama Allah. Mana anakku yang satu tuh, ya Allah? Kau tahu kan anakmu yang satu tuh itu nakal betul kan, ngerti kan kau tuh? Itulah kira-kira jawabannya begitu. Apa kata dia? Itu darah dagingku, ya Allah. Aku yang lahirkan, darahku mengalir ke dia. Masa darahku dibakar, ya Allah, dagingku dibakar, tak enak hatiku. Apa kata Allah? Apa yang membuat kamu senang di surga? Tidak ada cerita tidak senang. Anakku bersamaku dalam surga. Baru diangkat kan? Itulah kira-kira Pak. Nah, lanjut Pak ya. Ketika lembaran catatan amal itu bertebangan sehingga dia mengetahui di mana bukunya jatuh. Jadi sebenarnya Pak ya, orang tahu di mana dia itu tempatnya semenjak kapan Pak? Ya semenjak mati, udah tahu dia tuh. Karena sebelum mati itu sudah digambarkan tempatnya neraka atau surga. Udah. Kemudian dalam kubur udah tahu juga nggak Pak? Tahu. Ketika orang itu jahat pasti dia disiksa di kubur. Udah tahu kan? Udah tahu. Ketika dia akan dibangkitkan dalam keadaan dosa seperti dosanya. Tahu nggak dia di mana tuh Pak? Tahu. Habis itu diberikan catatan amal di sebelah kirinya. Tahu nggak tempatnya tuh Pak? Tahu. Habis itu dihisap dia dengan hisap yang berat. Berarti tahu nggak tempatnya itu Pak? Tahu. Ketika dia siratal mustaqim tergelincir-gelincir, tahu nggak dia tempatnya Pak? Tahu.
Bayangkan berapa banyak Allah kasih tahu bahwa di mana tempatnya. Kalau dia orang jahat, kalau dia orang baik sebaliknya. Semenjak mati pun dia sudah tahu di mana tempat. Jangankan mati Pak, sekarang pun dah tahu di mana tempatnya. Betul nggak Pak? Bapak kira-kira nanti tempat Pak di mana nih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena Bapak sering ke masjid, udah ada lah satu langkah kaki Bapak itu di surga. Satu kaki udah di surga tuh. Tinggal satu kaki lagi. Itulah Pak ya. Satu langkah udah ada tuh insya Allah ya Pak ya. Pak, kira-kira kalau pejabat-pejabat dan segala macam tempatnya di mana? Nggak serius Pak. Nggak, saya tanya sama Pak. Pak, dimanapun pengajian saya, kenapa aku agak keras saya ceramah di masjid, tapi tempat lain saya nggak berani nih. Di masjid saya berani serius. Apa sebab? Karena di masjid ini Pak, yang datang itu Pak ke bawah orang ke bawah aja, di bawah aja. Yang paling datang banter itu ke masjid Pak RW ke bawah Pak. RW, PRT itu datang tuh Pak. Tapi kalau RW ke atas, mohon maaf nih, RW ke atas Pak nggak datang masjid, nggak datang masjid. Ada Bapak Lurah di sini ada nggak? Nah, mohon maaf nih, mantan ada ya. Kalau udah mantan baru. Kalau belum mantan nggak mau Pak. Serius Pak, serius Pak. Iya Pak, serius Pak. Saya tanya, apalagi camat ke atas Pak. Oh, jawabannya Bapak sibuk. RW ke bawah Pak. RW ke bawah rata-rata pengajian tuh Pak. Mohon maaf. Ada kajian juga. Oh iya Pak. Khusus ya. Ya mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf ya. Kajian khusus. Jadi alhamdulillah kalau ada kajian khusus Pak ya. Ini cerita dia saya ceramah-ceramah tuh Pak. Dan rata-rata masalah pangkat tuh Pak. Masalah ekonomi Pak. Masalah ekonomi yang datang ke masjid ini Pak menengah ke bawah semua. Kalau menengah ke atas Pak nggak mau datang. Apa sebab? Sibuk. Saya perusahaan saya 5. Hari Sabtu sibuk. Saya ngurus perusahaan saya itu dari pagi sampai jam 12 malam. Banyak betul perusahaan saya. Makanya saya sarankan Bapak nggak usah pangkat tinggi-tinggi aja. Sampai di RW aja dah mentok dah selesai masalah. Itu Pak. Nggak usah tinggi-tinggi betul. Sudah Pak. Duit nggak usah banyak-banyak betul Pak. Sibuk Bapak nanti. Akhirnya Bapak tidak datang kah? Masjid gini-gini aja lah duit cukup insya Allah. Rata-rata begitu Pak. Nggak pernah saya datang itu Pak yang datang di majelis taklimnya begini ya yang ada. Kecuali kalau ada misalnya kalau ada pengajian Maulid Nabi atau apa yang besar-besar, dia datang kalau ingin kata sambutan. Kalau nggak kata sambutan dia datang dia. Habis kata sambutan, pemaaf ya saya permisi keluar dulu ada acara katanya. Habis kata sambutan pergi dia gak mau dia dengerin Ustaz tuh dia takut. Ustaz tuh kan ceramahnya pam. Jatuh yang ini. Serius Pak, serius. Coba lihat aja lah fenomenanya, benar nggak? Benar nggak ini? Benar Pak. Makanya nggak usah tinggi-tinggi lah jabatan Bapak, segini-gini aja lah. Duit nggak usah banyak-banyak, segini-gini aja lah. Sibuk nanti kata dia kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah begini jalannya. Pusing saya Pak. Ingatlah suatu hari ini dipanggil umat itu apa tuh? Dia ingat umat manusia itu dipanggil dengan siapa Pak? Pemimpin? Ada. Jadi kelompok-kelompoknya Pak. Kelompok-kelompoknya seperti Pak tadi. Ada pengajian Jabar Rahmah, ada pengajian Pak Lurah, ada pengajian Pak Camat ini sana juga. Dia kelompok di situ pula nanti itu Pak. Ya terserah lah kalau ada pengajian di situ. Tapi nggak pernah dipanggil saya jadi kajian khusus untuk Pak Camat nggak dapat saya, nggak pernah dapat, belum dapat lagi saya. Mudah-mudahan ada nanti ya Pak ya. Amin lah. Pak ada salah satu umat dipanggilnya Pak. Lalu bukunya diberikan di mana Pak? Sebelah kanannya. Badannya kata Nabi berapa? 60 hasta, sekitar 30 meter. Wajahnya kalau diberikan kanan wajahnya gimana Pak? Berseri-seri, senyum dia. Kanan alhamdulillah. Nah, keberadaan diberikan ditaruh di atas kepalanya mahkota. Di atas kepala mahkota tandanya bahwa dia adalah orang surga. Dikasih mahkota Pak. Tanda apa tuh Pak? Kalau kita itu kalau istilahnya apa tuh Pak ya? Penghargaan gitu kan, kasih penghargaan. Kasih mahkota Pak. Sebelah kanan Pak. Masya Allah. Ada yang kata Nabi itu ya, orang tua malahan yang diberikan orang tua ya, padahal anaknya yang hafiz
Quran diberikan mahkota, cahayanya melebihi cahaya matahari. Oh, silau orang melihat. Oh. Terus orang tua itu bertanya, ya Allah, kenapa kok saya dapat mahkota? Apa kata Allah? Anakmu sudah hafal Quran. Anak saya hafal Quran, kenapa saya dapat? Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, mulianya engkau menyerahkan anakmu penghafal Quran. Ternyata Pak, hanya menyuruh aja dapat. Apalagi orang yang menghafal Qurannya. Kira-kira mahkotanya gimana Pak? Tentu lebih. Oh, orang tuanya yang nyuruh aja dapat apa? Dapat mahkota. Apalagi anaknya. Tentu lebih besar mahkotanya. Masa dikasih ke orang tua habis itu anaknya nggak dapat apa-apa? Nggak mungkin itu. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan, siapa yang melakukan kebaikan dan kebaikannya itu dilakukan oleh orang lain, maka dia dapat pahala yang sama sesuai dengan pahala orang yang mengerjakannya. Jadi efeknya aja dapat, dan orang yang mengerjakannya pun pasti dah dapat. Gitu. Allah kan begitu ya Pak ya. Lanjut. Adapun orang kafir Pak, nih orang kafir gimana Pak? Wajah mereka jadi hitam. Kafir ini bisa kafir benaran atau kafir agama Pak. Mohon maaf ya Pak. Pak, hukum Islam ini jelas atau enggak jelas Pak? Jelas Pak, jelas Pak. Bapak disuruh sholat, kata Allah, Pak sholat Bapak. Apa jawaban Bapak? Iya. Enggak pasti jawabannya, kadang kebanyakan iya sholat. Walaupun ada yang mengatakan nantilah, tapi kan sholat juga. Puasa Pak, apa jawaban kita? Iya. Apa kata Allah? Hei bapak-bapak zakat, bapak-bapak, bapak ibu-ibu zakat. Apa kata kita? Ada yang mengatakan begini Pak, kalau zakat kadang-kadang boleh ya Allah ya. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak boleh kan? Dilawannya Allah Pak. Kalau masalah zakat, ya zakat. Saya coba ngitungin zakat orang yang toko emas Pak, rata-rata satu toko emas itu Pak, yang 3x3 itu kalau penuh talasenya Pak. Saya kasih tahu aja sama Bapak nih. Itu isinya satu toko emas itu pasti 10 kilo Pak. Itu 10 M itu. 10 M karena 1 juta 1 gram. 10 M itu Pak isinya. 10 M itu. Kemudian kalau dia berzakat Pak 2,5%, 250 juta Pak. 250 juta setahun Pak. Adakah orang toko emas itu mengeluarkan 250 juta setahun? Paling Pak dikumpulkannya orang miskin agak 100 orang, dikasihnya 100.000 per orang. 100.000 ya. 100.000 kali 100 berapa? 10 juta baru. 10 juta baru Pak. 10 juta baru. Itu katanya sudah berzakat, ya kan? Atau mungkin datang saudara-saudaranya, kakak adiknya ada 10 orang juga. Per adik kakaknya itu dikasih juga berapa? 1 juta. Itu udah besar tuh. Paling kasih 500. Terus 10 orang. Berapa itu Pak? Ya enggaknya itu zakat. Baru 5 juta, 15 juta Pak. 235 juta lagi Pak dimakan ya. Untuk jalan-jalan kata dia. Itu rata-rata tuh Pak. Itu kok emas. Kalau baju gitu juga. Kok baju gitu juga. Rata-rata tuh orang tuh baju tuh Pak, ada tuh di dalam kedainya itu Pak, tokonya itu Pak. 100 juta ada tuh duit Pak. Ada duit itu. Ada duit 1 juta itu. 1 juta 2,5%, 2 juta 500. Tapi berzakatkah mereka Pak? Toko-toko kecil itu Pak, toko-toko kecil 2x2. Itu ada 100 juta isinya itu Pak. Pak hitung aja, ada tuh 1 juta tuh. Pak bilang tak ada tuh. Ada tuh Pak. Ada enggak mereka keluarkan 2,5 juta Pak? Cuma susah sekarang. Lama susah sekarang. Susahnya gimana? Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, susah. Enggak dikeluarin Pak. Makannya rata-rata begitu. Makanya kata Didin Hafiduddin, bukan ini Samsudin, Didin Hafiduddin. Dia udah kakak itu apa ya? Kan? Dari 2000 triliun yang harus keluar zakat itu, potensi Indonesia itu 2000 triliun per tahun, Pak. Yang didapatkan oleh Basnas baru berapa? 2 triliun. Berarti 1998 triliun enggak tahu kemana perginya. Potensi zakat itu. Makanya Pak, mohon maaf nih Pak. Saya katakan, Islam itu jelas-jelas saja. Disuruh sholat, apa jawaban kita? Ya. Disuruh zakat? Iya juga, tapi kadang-kadang aja Allah ya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ya kan? Haji, maulah kata dia kan. Tapi ketika Allah perintahkan, Allah larang, jangan berzina. Apa jawaban dia Pak? Itu kan kesenangan saya tuh ya Allah, tolonglah jangan dilarang. Itu jawaban dia Pak.
Jangan kamu mencuri duit orang. Apa jawaban dia, Pak? Apa jawaban dia, Pak? Itu kan harta pencarian saya yang begitu-begitu itu. Tolonglah, jangan dilarang. Jangan kamu nipu. Itu kebiasaan harian saya itu. Dilawannya Allah, Pak. Islam kira-kira tegak nggak kalau dilawan-lawan begitu, Pak Allah tuh, Pak? Nggak tegak. Saya ibaratkan Bapak bangunan. Ini tiang sholat, tiang puasa, tiang zakat, tiang haji. Tapi diruntuhkan dengan selingkuh, diruntuhkan dengan membunuh, diruntuhkan dengan menipu, diruntuhkan dengan riba. Kira-kira gimana, Pak? Bangunan ini berdiri atau nggak berdiri? Satu aja yang tidak dikerjakan atau yang dilarang itu ditinggalkan, tidak tinggalkan, Pak. Kira-kira bangunannya berdiri atau nggak berdiri, Pak? Roboh, Pak. Bapak takut masuk rumah tuh. Apa sebab? Itulah. Makanya Pak, orang Islam ini sulit dia disebut orang Muslim, Pak. Apa sebab, Pak? Karena dia tidak menegakkan semuanya. Dia mengambil yang enak-enak, meninggalkan yang tidak dia sukai. Padahal fasik namanya, Pak. Padahal apa, Pak? Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Sebenarnya, Pak, yang dilarang sama Allah itu lebih gampang kita meninggalkannya daripada mengerjakan perintah. Betul nggak, Pak? Kalau larangan apa sih pekerjaan kita, Pak? Kalau dilarangan, Pak, ada pekerjaan nggak, Pak? Nggak ada. Larangan hanya menahan diri, kan? Nggak boleh begini, ya. Nggak boleh begitu, ya. Lebih gampang menghentikan larangan atau mengerjakan perintah, Pak? Jawablah sedikit, Bapak ini agak pusing jawabnya. Mana yang lebih gampang, Pak? Meninggalkan larangan. Tapi itu yang banyak dikerjakan orang. Perintah mau orang melaksanakan? Mau nggak, Pak? Mau orang. Sholat, puasa mau orang, kan? Padahal perintah itu, Pak, kerjakan kalau kamu sanggup aja. Kalau larangan enggak ada cerita. Tinggalkan kalau kamu sanggup. Ada nggak begitu, Pak? Larangan itu tinggalkan seutuhnya. Hatman, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ditinggalkan. Enggak ada cerita, oh kalau itu belum bisa saya enggak ada cerita. Tinggalkan. Apa sebab? Karena Allah tahu meninggalkan larangan itu hanya dia menahan diri. Kalau memerintahkan, kerjakan, ada perbuatan kita, kan? Harusnya apa, Pak? Makanya kata Ibnu Khaldun, saya terinspirasi betul dengan buku itu sekarang, Pak. Lagi di kepala saya banget itu. Kata Ibnu Khaldun itu, kata beliau, tidak akan mungkin Islam itu tegak kalau seandainya sebagiannya dikerjakan, sebagiannya lagi larangan tidak diindahkan. Nah, itu tidak akan mungkin. Ya harus sesuai. Saya masukkan ke situ, Pak, ya. Pak, orang yang diberikan catatan amalnya diapain, Pak? Dikasih kalung. Dikasih apa? Kalung. Mungkin kalungnya apa, Pak? Penduduk surga, ini penduduk neraka. Jadi kalau yang didapat catatannya dari sebelah kanan dikasih kalung sama Allah, Pak. Dikasih apa? Nemtek, Pak. Nemtek. Kita nemtek, ya. Mungkin orang buat nemtek gara-gara itu kali itu, ya. Dapat kalung. Dikasih nemtek, Pak. Dikasih nemtek. Penduduk surga. Kalau dia di sebelah kiri, Pak, penduduk neraka. Dikalungkan kemana? Ke lehernya. Apa kata Allah? Iqra' kitabak. Bacalah bukumu. Kafa binafsikal yaum. Baca bukumu sendiri. Bacalah. Kita paham, Pak, apa yang ditulis. Cukuplah terhadap dirimu sendiri buku ini. Sambil jalan, Pak, baca buku kita, Pak. Iyalah. Raport, Pak, baca raport. Nih. Bapak capek ya? Nggak serius ya, Pak. Gimana lagi? Makanya Allah itu detail dalam masalah apa, Pak? Masalah catatan amal. Makanya kan ulama itu mengatakan apa, Pak? Kalau ingin melakukan perbuatan dosa, buatlah yang minimal sekali. Apa kata Allah minimal itu, Pak? Kata Nabi, lakukan, tapi sendirian aja. Jangan ajak-ajak orang lain. Sebab kalau ngajak orang lain, nambah dia. Apa yang dikatakan oleh ulama itu, Pak? Kalau terjadi pembunuhan di muka bumi ini, Qabil dapat dosanya juga. Padahal Qabil itu udah meninggal lama betul. Itu anak Nabi Adam tuh, Pak. Udah lama betul itu. Tapi kenapa kok Qabil juga dapat dosanya?
Karena dia yang menginspirasi orang membunuh. Orang tahu dulu orang mati itu kalau habis nyawa. Karena dibunuh sama Qabil, tahu orang sekarang bahwa dibunuh pun bisa habis nyawa. Terinspirasi orang dengan itu. Maka Qabil dapat dosanya jika dia tidak bertobat kepada Allah. Ini masalahnya gitu, Pak. Kalau bertobat kepada Allah, terputus dosanya. Tapi kalau tidak bertobat, ngalir terus. Dan cara bertobatnya gimana? Ini Pak, kalau berita itu sudah sampai ke orang, cara bertobatnya gimana? Sampaikan lagi ke orang banyak bahwa saya melakukan kesalahan, jangan kalian ikuti. Itu caranya Pak. Jadi dosa tuh, kalau kita sudah ajarkan kepada orang lain, sampaikan lagi kepada orang yang pernah kita ajarkan. Misalnya Bapak pernah mengajarkan mencuri kepada orang. Tidak Bapak mencuri, ajarkan mencuri kepada orang. Sampaikan kepada orang yang pernah Bapak ajar nyopet itu, nyopet kan. Bapak-bapak yang saya ajarkan menyopet. Datang dia. Menyopet itu haram. Kalian ambil harta orang, padahal kadang-kadang dia butuh tuh. Jangan kalian ambil harta haram itu. Pasti orang itu akan mendebat. Dulu Bapak yang ngajarkan kami, sekarang Bapak pula yang ngentikan kami. Bapak ini cemana nih? Tadi kan gitu kan? Mana nih? Apa jawaban kita? Dulu saya memang begitu, tapi sekarang enggak begitu. Baru tertutup dosa Bapak di situ. Tapi banyak enggak orang sekarang Pak, ketika dia bersalah, dia pernah ajarkan kepada orang lain kesalahan itu. Misalnya cara korupsi duit negara, kan ada tuh. Contoh misalnya Pak, cara korupsi duit negara. Kemudian akhirnya Pak, dikerjakan oleh orang lain, diikuti oleh orang lain jalan-jalannya itu. Pernah enggak dia sampaikan kepada orang ramai itu haram tuh? Pernah enggak? Berani enggak dia nyampaikan itu Pak? Kalau dia berani nyampaikan, terbukalah semua. Berani enggak? Hanya dia tutupin dengan diri sendiri. Kalau kata Allah nanti dihisap kita. Kalau sesuatu yang ditutupi di dunia, nanti Allah akan buka di akhirat. Nah, gimana tuh Pak? Kan susah kan? Kalau melakukan perbuatan jahat, kalau sudah berhubungan dengan orang lain. Cara tobatnya begitu. Nggak bisa tobat-tobat sendiri. Bapak mentang-mentang, maaf nih yang sudah pensiun, maaf nih, bukan maaf ya. Mentang-mentang sudah pensiun tuh Bapak ke masjid aja. Tuh setelah ke masjid tuh Bapak aman. Enggak. Sampaikan, saya sudah pensiun sekarang nih. Memang nggak ada kesempatan lagi, saya memang begitu. Tapi saya jelaskan sama kalian itu haram tuh ya. Pandai nggak Bapak gitu? Bapak kok takut betul dengar saya? Saya nggak tahu. Saya ceramah aja nih. Saya nggak tahu apa-apapun yang terjadi pada diri Bapak ini. Saya nggak tahu. Cuma saya ceramah aja nih, serius ya. Ya, nggak ada untuk niat nyinggung-nyinggung segala macam. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kita kan nggak kenal betul kan? Cuman kenal nama aja kan? Supaya lebih baik aja. Ayo Allah ya Rabbi, takut saya jadinya. Gimana lah ini? Gitulah kira Pak. Pak, apa kata ulama nih? Kata ulama nih. Ada nggak di dalam Al-Quran atau hadis riwayat mengatakan bahwa iblis pernah berzina? Nggak ada. Nggak ada Pak. Iblis pernah menipu? Nggak ada. Iblis pernah mencuri? Nggak ada. Iblis pernah segala membunuh. Tapi kenapa kok iblis dikerak-kerak api neraka azab yang paling pedih, azab yang paling besar segala macam? Kenapa? Karena setiap dari kejahatan manusia dia pembisiknya. Bunuhlah kata dia kan. Kamu sakit hati kan, bunuhlah. Dapat dosa iblis. Karena dia yang menyuruh. Tipulah biar dapat duitnya, tipulah orang tuh. Dia dapat dosa juga. Dia dengan korupsi lah. Siapa yang nyuruh? Iblis itu. Sekongkol. Makanya Pak, iblis itu dikerak-kerak api neraka karena dia otak dari segala kejahatan. LMM, multi-level marketing. Itu Pak. Tapi ada juga pahala jariah mengalir kan. Anak yang soleh yang doakan kita. Makanya nabi-nabi itu selalu berpesan, nama ta'buduna min ba'di. Kalau aku mati nanti kalian sembah apa ya nak? Nabi Yakub pesan, Nabi Ishak pesan, Nabi Ibrahim pesan, apa yang kalian sembah? Nah, makanya kita tuh ke anak itu sebelum kita mati jelas-jelas. Nah, kalau kau setelah ini berbuat dosa, kau nak lebih baik bapak ayah bunuh aja kau sekarang nak, daripada nanti ayah mengalir pula dosanya. Pernah nggak bapak ngomong kayak gitu kan Pak? Nah, kalau ayah mati nanti kamu sembah apa nak? Apa yang kamu kerjakan nak? Bapak diam aja takut ya. Ya Allah.
Pak pernah nggak dengar ada WA tuh ada WA? Ibu datang kepada anaknya kan, anaknya bertanya, Bu, kok ibu gak senang betul nih? Ini lihat saya udah mantap sekarang kerjaan saya. Udah marah dia. Kenapa ibu nggak senang betul? Apa jawaban ibu itu? Bukan ibu nggak senang, nak. Cuman ibu mau nanya, duitmu dapat dari mana, nak? Ayahmu Excelnya lebih tinggi daripadamu, nak. Tapi nggak begitu betul, duitnya nggak banyak betul. Kamu kamu rendah baru, tapi duitmu banyak, nak. Kata siapa? Kata ibu itu. Tapi kan ibu tiap bulan nerimanya. Saya transfer kan, katanya kan. Iya, nak, ibu terima transfer. Tapi demi Allah, nak, 1 rupiah pun nggak ibu pakai, nak. Ini ada dalam amplopnya. Nih, nak, ambil duitmu, sebelum kamu jelaskan ibu nggak akan makan. Anak itu tuh gelagapan ya. Nak, 1 rupiah pun ibu nggak makai, nak. Nah, karena ibu harus tahu apa yang kamu kerjakan, dari mana duitnya. Anaknya diam aja. Kira-kira kalau seperti itu seorang ibu kepada anaknya, berani nggak anaknya korupsi? Ambil duit orang, berani nggak? Walaupun dia korupsi banyak-banyak, istrinya dan anaknya, ibunya tidak menerima, kira-kira dia semangat nggak untuk ngambil lagi, Pak? Nggak akan semangat. Apa sebab? Untuk apa duit itu? Buang-buang aja, ya kan? Tapi sekarang kenapa kok laki-laki semangat? Nanti ibu-ibu lagi disalahkan. Tadi kan bapak-bapak aja yang kena. Kenapa kok semangat betul? Karena orang tuanya nyuruh. Nah, mainkanlah sedikit tuh. Orang sudah beli mobil, masa kita ini aja. Istri juga begitu. Bang, tetangga kita itu Excelnya rendah daripada abang, tapi dia punya kulkas baru dia. Bang, mainkanlah dikit tuh, bang. Itu karena disuruh-suruh. Akhir-akhir istri itu masuk neraka nggak itu? Karena dia otaknya. Membisiknya. Masuk neraka juga dia tuh. Makanya tolonglah, makanya bapak-bapak ini tolong saling menahan. Ibu-ibu kan sedang diajarkan sama Nabi Muhammad. Ketika melepas suami pergi kerja, apa kata ibu-ibu? Aku titipkan engkau kepada Allah. Apa tuh? Astaudiukallah. Aku titipkan engkau kepada Allah. Wahai suamiku, kami lebih bisa sabar menahan lapar, tapi kami tidak bisa sabar kalau kami dibakar oleh api neraka. Tolong yang baik-baik saja kau dapatkan dan kau bawa pulang ya wahai suamiku. Itu kan yang diajarkan oleh Nabi kepada para istri ketika melepas suami. Tapi enggak, istri kena ngongkang kaki. Bang, nanti tolong bawakan itu ya. Kalau abang enggak pulang nanti gitu, ngongkang kaki. Kan ada itu perkataan Hindun. Bapak tahu Hindun? Ketika menyemangati orang di perang Uhud itu, apa perkataannya? Ibu-ibu, ini perkataan Hindun ini sering dipakainya. Apa itu? Kalau kalian maju, kami sediakan apa? Kami sediakan kasur yang empuk. Tapi kalau kalian mundur, ini kata siapa nih, Pak? Hindun dalam syairnya itu. Kalau kalian mundur, maka kita akan berpisah tanpa cinta. Itu ke Hindun bilang. Ibu-ibu sering bilang begitu tuh. Kan itu bahasanya gitu. Abang ada duit, disayang. Kalau abang tak ada duit, ditendang. Itu kan perkataan Hindun itu. Hindun ngomong kayak gitu tuh. Cuman agak mirip aja, cuman bahasanya agak beda dikit. Sebenarnya sama tuh. Udah Pak pulang kita ya. Ibu bukannya ceritanya udah habis nih Pak. Udah habis ya. Wajah putih, tadi wajah hitam udah dijelaskan ya. Kalau sebelah kanan wajahnya putih, kalau sebelah kiri wajahnya hitam. Nah kan. Dosa kecil, dosa besar ada di ini surah Al-Kahfi ini. Ma la yughadir saghiratan wala kabiratan. Enggak tahu, enggak percaya Bapak udah habis nih. Udah habis kan? Nah, besok kita sambung ke hisab. Jadi Pak tolonglah catatan sekecil apapun dicatat sama Allah Subhanahu. Makanya baik-baik aja lah. Makanya pepatah tadi itu mengatakan kalau ingin berbuat dosa, kalau bisa gimana Pak? Minimal aja, sendiri. Tapi ulama juga mengatakan kalau ingin bikin dosa bikinlah. Di mana? Di tempat yang kira-kira Allah nggak tahu. Iya, cari-cari tempat yang kira-kira Allah nggak tahu Pak.
yang tidak ada radarnya di situ, yang tidak ada CCTV-nya. Tolong cari. Kalau Pak tahu, kasih tahu saya. Ada nggak tempatnya Pak? Kalau begitu jangan bikin salah. Bukankah meninggalkan kesalahan larangan itu lebih gampang daripada mengerjakan perintah? Jawablah sedikit Pak. Coba Pak masukkan ke dalam otak tuh. Meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada mengerjakan perintah. Bukankah meninggalkan larangan itu hanya menahan diri? Kalau begitu jangan kerjakan juga. Ya kan Pak ya? Jangan nipu, jangan bunuh, jangan korupsi, jangan segala macam, jangan mencuri segala macam. Hanya menahan diri aja nggak bisa. Ada marah-marah saya. Udahlah pulang. Udahlah itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.